Salam Elohim pada tiga pribadi yang sudah bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Suhamasi Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lagu 2. Salam Elohim kepada Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, Alpha dan Omega. Pada Pangeran Ilahi, Pak Dita Nugrahanto. Salam Elohim kepada mempelai yang cantik mempesona Ibu Fei, ada Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, dan Ratu Adil itu sendiri. Salam Elohim kepada saudaraku yang sedang menonton saat ini. Kita bertemu kembali di dalam kesaksian dan pujian. Sebelum saya masuk dalam kesaksian pujian, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, mau datang kembali ke hadirat Yang Kudus Bapa, mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena saat ini Tuhan selalu menyertai hamba sampai saat ini tidak ada proses apapun juga, bahkan bersaksi menyuarakan suara kebenaran dan pujian. Berkati hambamu, dan inilah doa hambamu Tuhan, layakkan hambamu selalu ada di hadirat Yang Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Saya akan memuji satu pujian dulu sebelum saya membaca firman Tuhan, yaitu apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saya akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 yang mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sini dikatakan di surat Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan kamu harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan kebanyakan ya mengaku anak-anak Tuhan, tapi mereka bukan pelaku firman. Mereka hanya membaca firman Tuhan, tapi bukan melakukannya. Dan iman tidak bertumbuh. Akhirnya apa ya? Kita jatuh di dalam kesusahan kita sendiri. Pencobaan-pencobaan kita alami karena apa? Kita mengandalkan hanya percaya saya kepada Yesus, selamat, atau salah. Percaya kepada Yesus, ya Tuhan Yesus, tetapi melakukan segala firman-Nya yang kita sudah baca, kita sudah dengar, kita hayati bersama. Itu baru dibilang kita ada mendapat keselamatan. Bukan hanya percaya saja. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baca firman, berpuasa, memuji Dia, melakukan firman itu. Bukan hanya membaca dan mendengar saja. Demikianlah renungan singkat saya ini, dan saya akan masuk di dalam satu kesaksian yang saya alami dalam kehidupan saya selama mengikuti pasukan 77 ini. Saya akan bersaksi bagaimana saya dalam tugas dan tanggung jawab saya di pasukan 77. Waktu itu baru pasukan 77, dan kebetulan pada waktu itu memang pasukan 77 akan dihancurkan oleh si jahat. Jadi ada roh penyusup masuk di dalam pasukan waktu itu. Tapi Oma sudah tahu ya, karena mempelai sudah kasih tahu, peringati, jaga pasukan 77 karena ada roh penyusup yang akan mau menghancurkan pasukan 77. Akhirnya Oma diserang pada waktu itu, baik diserang secara nyata maupun secara gelap di alam roh. Oma diserang. Nah, ini saya mau menceritakan bagaimana penyerangan si iblis untuk menghancurkan Oma. Karena kalau Oma dijatuhkan, berarti pasukan 77 bisa dihancurkan semua. Tapi Oma tetap bertahan, Oma melawan semuanya apa yang dilakukan si
si jahat itu menghantam Oma dari jarak jauh. Saya disantet dari jarak jauh. Saya ceritakan saya bangun pagi waktu itu, sudah bangun pagi dan memang rencana saya akan ke pasar dengan anak saya Ibu Rosa untuk kita membeli kebutuhan rumah tangga kami ya. Memang waktu pagi itu kok saya rasa lain, saya rasa ngantuk, tapi saya kuatkan. Saya kuatkan saya punya fisik dan terutama iman saya, roh saya bangkitkan. Sebab saya harus lawan. Tapi tetap saya ke pasar, sedangkan pasar yang untuk kami tuju dari tempat tinggal kami sini berjarak 10 kilometer. Jadi ya, bagaimana Bapak Ibu, begitu jauh tempat tinggal kami harus ke pasar induk untuk membeli kebutuhan rumah tangga kami itu dapur ya. Memang waktu itu keluar dari rumah, Oma sudah berdoa, dengan anak sudah berdoa, dan karena memang Oma rasakan kayak ada lain saya rasa, tapi saya tetap kuat. Roh ketakutan tidak ada sama saya. Saya ambil air putih, saya doakan doa Bapa kami, saya isi di botol, karena memang selalu Oma begitu. Tiap mau keluar rumah bawa air sendiri dari rumah. Dan sudah doa-doa Bapa kami, jalan. Di tengah jalan belum apa-apa, begitu sampai di pasar, karena ini pasar kan besar, Bapak Ibu besar. Lokasinya besar karena pasar induk di kota kami ini. Lagi sementara kami belanja bumbu-bumbu, tiba-tiba perut saya kayak ditusuk begitu. Kayak ditusuk, terus saya terputar perut saya di dalam pasar ini. Gitu saya rasakan, aduh ini kayaknya apa nah? Kayak saya mau buang air besar, minta maaf ya. Saya mengaku semua apa yang saya alami pada waktu itu. Tapi saya tahan, saya cuma di dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Mana sudah rasa sekali perasaan saya kayak sudah mau keluar, sampai saya sudah pegang pantat saya tanya saya bilang sama mamanya Bella, ayo kita cari kamar mandi, kita cari di mana di sini ada WC. Jadi orang-orang yang jualan di pasar pada waktu itu, ya dan memang Tuhan memakai juga mereka ya. Mereka begini, Ibu, di sana ada masjid, Ibu, di sana ada kamar mandi. Saya bilang, boleh masuk sana? Boleh, silakan Ibu. Jadi Oma ke masjid itu. Ternyata sampai di masjid itu, memang ada penjaganya. Kalau saya bilang, boleh numpang kamar? Boleh Ibu, itu ada kamar mandi, ada 5 berderet situ. Begitu Oma ke situ, ternyata kamar mandi itu penuh orang. Ada yang memakainya semua. Datang satu ibu lagi juga mau buang air kecil, karena dia sudah tidak tahan menunggu lama, dia keluar. Saya Oma sendiri, saya masih menunggu sekian menit. Tapi aduh lama sekali orang di kamar mandi ini keluar, sedangkan saya sudah tidak tahan, sudah keringat dingin. Tapi saya hanya serahkan, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Jangan saya dipermalukan iblis di tengah-tengah orang banyak ini, di tengah-tengah ribuan manusia pada waktu itu ya. Tapi Tuhan memang begitu baik pada saya. Tuhan tidak tinggalkan saya pada waktu itu. Dan air yang saya bawa, air minum itu yang saya sudah doakan Bapa kami, saya minum terus air itu. Dan di depan masjid itu ada satu kios bukan dia toko tapi dia memang khusus menjual ayam potong. Yesus menjual ayam potong. Terus orang-orang di sekitar situ katakan, Ibu coba di situ saja. Itu memang Tuhan memakai orang-orang di sekitar Oma pada waktu itu untuk menolong saya. Terus saya ke situ, saya bilang, Ibu bisa numpang Ibu kamar mandi. Oh silakan, silakan. Terus saya dipersilakan masuk memakai kamar mandi dia. Begitu ada, aduh betul-betul saya minta, sambil saya di dalam kamar mandi di WC itu, saya berterima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Engkau memakai orang-orang di sekitar hambamu ini untuk menolong hamba yang sudah dalam keadaan terjepit, memang betul kesakitan pada waktu itu. Dan memang betul ya saya sampai diare Bapak Ibu, diare waktu itu bukan buang air yang keluar saya. Sampai saya heran kok bisa terjadi begini. Jadi roh saya itu mengatakan ini santet jarak jauh. Memang Oma disantet pada waktu itu ya. Ada memang roh penyusup yang sudah masuk di pasukan waktu itu. Oma disantet jarak, tapi saya masih kuat. Saya hadapi. Akhirnya saya bilang Mama Bella, Ibu Rosa, kamu belanja sendiri. Saya tunggu di toko ini yang jual ayam potong. Jadi saya minta isi sama yang punya. Ibu boleh saya duduk di sini? Silakan Ibu duduk saja, istirahat di situ. Jadi Oma duduk ke sana sampai menunggu mamanya Bella datang menjemput saya untuk pulang. Begitu kami pulang di tengah jalan, kembali lagi baru barangkali 3 kilometer kami tinggalkan, mulai perut saya mulas, kembali sakitnya minta ampun. Dan kami naikkan taksi online-nya. Memang semua Tuhan pakai orang-orang di sekitar saya ini untuk menolong saya pada waktu itu. Dan sopir itu mengatakan begini, sabar Ibu ya, sabar Ibu, nanti kita stop nanti
di depan sana ada kafe yang saya biasa di situ di kafe itu. Ibu sabar saja, sudah pas ini saya hanya tahan, perut sudah sakit dan memang sudah kayak mau mules lagi, mau buang air besar lagi. Akhirnya sopir itu berhenti, "Ibu di sini, Ibu masuk saja." Begitu saya masuk di kafe itu, penyambutan orang-orang di kafe itu begitu baik pada saya. Saya cuma katakan, "Boleh numpang?" Permisi, boleh numpang kamar? "Boleh Ibu, silakan, silakan." Jadi Oma masuk pada waktu itu ya, masuk. Selesai, Oma sudah selesai buang air besar, apa semuanya sudah enak. Pokoknya saya sudah rasa enak. Saya keluar, kan saya tahu kalau kafe-kafe begitu harus dibayar ya, harus bayar. Pada waktu itu Oma mau bayar, saya bilang, "Adek, saya harus bayar berapa?" Apa mereka katakan pada, "Tidak, tidak usah dibayar, tidak usah dibayar." Sebab jangan, ini kan nanti tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Itu yang mereka katakan pada saya waktu itu. Saya hanya sapu dada, "Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik pada hamba-Mu ini." Sampai semua orang-orang yang saya temui di jalan semua begitu baik pada saya, menolong saya pada waktu itu. Sampai tiba di rumah, saya sudah lemas saya rasa. Saya hanya bilang sama mamanya Bella, "Tolong buatkan mama teh panas." Jadi dia buatkan saya teh panas. Akhirnya apa ya Bapak Ibu? Saya minum teh panas, saya tidur, saya baring. Begitu saya tidur berangkat 1 jam, saya istirahat, saya bangun, saya segar kembali. Ya, betul-betul itu kuasa gelap menghantam. Akhirnya saya bilang, oh ini kuasa gelap karena dia mau merebut pasukan 77, mau mengambil pasukan 7, ambil alih. Tetapi tidak bisa, Oma dihantam melalui santet. Jadi Oma tahu. Akhirnya itulah saya ceritakan kisah perjalanan hidup saya sampai saat ini masih ada bertahan di pasukan ini. Berkat apa? Tuhan Yesus mau menolong saya. Segala tindak tanduk yang saya lakukan, saya selalu mendahului Tuhan di atas segala-galanya. Walaupun saya mau belanja warung sebelah, saya berdoa. Anak-anak saya ajarkan, mau kemana keluar, walaupun warung dekat, berdoa. Berdoa baru keluar. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya, kemanapun. Saya harus berdoa, saya libatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup saya. Pernah kami bertiga dengan Ibu Rosa sama Bella, kita menyeberang yang kami hampir ditabrak oleh mobil. Dari jarak jauh mamanya Bella bilang, itu mobil gila, dia kayak mau menuju ke kita. Tapi saya coba harus berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami. Begitu dia sudah dekat kami tetap langsung loncat ke trotoar. Akhirnya orang di depan kami yang dia tabrak. Tapi puji Tuhan orang yang dia tabrak itu tidak mati. Sampai saya bilang, oh Tuhan jangan sampai ada apa-apa dengan orang yang ditabrak itu. Tidak mati, hanya motornya yang rusak. Itulah perjalanan hidup saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama ini. Saya tidak akan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Karena saya sudah merasakan kasih sayang Tuhan, bagaimana bimbingan Tuhan dalam kehidupan saya masih dari saya kanak-kanak sampai saya masuk remaja, masa berumah tangga sampai di hari tua ini. Tetap saya pegang Tuhan Yesus. Saya tidak pernah melenceng ke kiri kanan menyembah yang tidak benar. Demikianlah kesaksian singkat saya pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan kesaksian saya ini dan firman yang saya sudah bawakan tadi. Dan saya akan sebelum menutup, saya akan memuji satu pujian. Selamat di tangan Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Terima kasih. Demikianlah kesaksian hidup saya bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak Tuhan dengan saya hancur. Saya tidak berguna, saya manusia bodoh, manusia tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Tuhan. Saya libatkan di dalam setiap kegiatan saya, di setiap kehidupan saya bersama dengan anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.